Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita segera bergabung dengan konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli psikologi forensik Reza Indragiri lewat sambungan daring Zoom. Selamat siang Bung Reza, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Selamat siang. Bung Reza, kalau dilihat dari beberapa minggu, hampir setiap minggu nih ada berita tentang kasus kekerasan, utamanya anak. Anggaplah di Labuan Batu, kemudian juga di Pinrang, Bandung, dan juga lokasi-lokasi lain. Apa yang Anda cermati dari kejadian-kejadian ini dan juga kemudian kalau dilihat dari pelakunya ini adalah orang-orang yang subjeknya dianggap baik gitu ya dan lingkungannya dekat dengan anak. Pertama, hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak memang salah satu kelompok individu atau kelompok manusia yang paling rentan mengalami viktimisasi, menjadi korban. Alasannya pertama karena secara fisik yang bersangkutan anak-anak ini sulit kiranya melakukan perlawanan frontal terhadap para predator. Secara psikis anak-anak juga relatif gampang dimanipulasi, gampang diintimidasi, sehingga mereka tidak bisa buka suara ketika mereka berada dalam situasi kejahatan. Atau bahkan mungkin sedikit banyak mereka merasakan situasi kejahatan bukan sebagai kejahatan. Demikian pula kalau kita bicara dimensi sosial, anak-anak bisa kita pahami sebagai sosok insan yang sangat bergantung pada orang lain, yang belum tentu mengetahui akses-akses bantuan, nomor telepon darurat, atau siapapun yang semestinya bisa dihubungi ketika mereka dalam situasi yang berbahaya. Pun secara ekonomi, anak-anak terutama dari kalangan ekonomi bawah yang terpaksa suka tidak suka harus bekerja, maaf termasuk dengan menjajakan tubuh mereka. Nah, kelemahan multidimensional itu yang sekali lagi menjadikan anak-anak rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual. Selain hal itu ada hubungannya Bung Reza antara maraknya kekerasan seksual dengan kondisi psikologis masyarakat saat ini? WHO pada masa-masa awal pandemi sebetulnya sudah mensinyalir bahwa pasca virus itu terkendali, dikhawatirkan akan ada gelombang pandemi baru. Gelombang pandemi berupa kejahatan maupun perilaku-perilaku menyimpang. Nah, barangkali situasi yang mengkhawatirkan terkait dengan keamanan anak-anak kita yang kita alami hari ini merupakan bukti kebenaran dari ramalan WHO itu. Bahwa ada masalah-masalah susulan, masalah-masalah psikis, masalah-masalah sosial yang sayang beribu sayang kurang terantisipasi selama pandemi. Karena pada masa pandemi kita berfokus pada kesehatan fisik dan seolah-olah abai atau tidak memberikan perhatian yang proporsional terhadap kesehatan psikis dan sosial. Jadi artinya undang-undang TPKS yang sudah diketuk itu juga masih ada kasus-kasus seperti ini tidak cukup, Bung Reza? Kalau kita bicara tentang kasus kejahatan terhadap anak, saya khawatir bahwa kasus semacam ini tidak akan pernah berhenti. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah lantas apa yang negara lakukan ketika anak-anak menjadi korban kejahatan seksual. Dengan kata lain, sesungguhnya saya menagih sikap konsekuen negara, menagih sikap konsekuen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak korban yang notabene merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban. Bung Reza, tadi kita sempat membahas terkait dengan tanggung jawab dari pemerintah pada korban kekerasan anak ini. Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah melihat cukup banyak kasus-kasus yang terjadi dan hampir setiap pekan? Pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya harus konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Itu yang selama ini tidak berhasil kita pantau secara dekat, secara lekat, untuk menakar seberapa jauh anak-anak ini sesungguhnya sudah mendapat perlindungan khusus. Karena dari waktu ke waktu fokus kita lebih pada bagaimana kita menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Itu poin pertama. Yang kedua, sesungguhnya tahun lalu dari Istana Negara sudah keluar sebuah Perpres, peraturan presiden tentang strategi nasional untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual. Tapi sayang beribu sayang, bagaimana kemudian realisasi atau implementasi Perpres itu pun tidak terbaca. Paling tidak dari diskusi saya dengan sekian banyak aparat penegak hukum, bahkan mereka tidak tahu menahu tentang strategi nasional tersebut. Lantas apa yang sesungguhnya bisa kita harapkan kalau kasus kejahatan semacam ini terus berlangsung dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari kampung ke kampung, dan seterusnya. Tapi kehadiran negara tampaknya masih jauh panggang dari api.
Mhm, mhm, mhm. Atau mungkin juga karena undang-undang TPKS ini belum punya turunan sehingga penegak hukum sulit untuk bertindak, Bung Reza? Tepat, kalau Mhm, kita sudah bicara tentang peraturan perundang-undangan, ini klasik. Dari waktu ke waktu kita terus bertanya, mana aturan turunannya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum, aparat yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan isi peraturan perundang-undangan itu? Pertanyaan yang terus saja berulang, tapi menurut saya sampai sekarang belum berhasil kita temukan jawaban yang memuaskan. Apa sih dampak yang paling bisa dirasakan kepada para korban ini di kemudian hari? Mengingat penanganannya tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, baik dari pemerintah daerah ataupun mungkin instansi terkait dalam hal ini. Yang saya khawatirkan adalah anak-anak beserta keluarga mereka mengalami sensasi yang disebut sebagai reviktimisasi. Sudah menjadi korban, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mereka menjadi korban dari predator, itu yang pertama. Mereka kemudian menjadi korban berikutnya dari aksi stigma, aksi labeling dari masyarakat. Dan yang ketiga, mereka menjadi korban kembali ketika negara tidak cukup hadir memberikan perlindungan khusus bagi para korban. Ironis bahwa alih-alih kemudian hadir sebagai penolong, pelindung, tapi justru dikhawatirkan negara mengambil peran sebagai pihak yang justru menjadikan anak menjadi korban kembali, Hmm. menjadi korban untuk ketiga kalinya. Itu yang paling kita Peluang khawatirkan. itu besar begitu, Memang Bung Reza? kalau kalau kita mau mengupayakan secara hukum, sesungguhnya kita bisa menggugat pemerintah. Silakan cari tahu siapa sesungguhnya otoritas negara ini yang paling berwenang untuk melaksanakan perlindungan khusus itu. Ketika mereka tidak hadir bisa digugat secara perdata. Tapi ya saya membayangkan bahwa korban, keluarga korban atau masyarakat juga tidak cukup punya stamina untuk menambah persoalan baru dengan melakukan gugatan hukum semacam itu. Mhm. Dari catatan Anda, sebetulnya para korban ini biasanya berangkat dari atau datang dari status sosial seperti apa, Bung Reza, yang terjadi atau mungkin yang belum pernah terungkap di permukaan? Siapapun anak sesungguhnya sebagaimana saya katakan di segmen sebelumnya, secara kodrati seolah-olah sudah melekat sekian banyak kerentanan, baik itu fisik, psikis, sosial, ekonomi. Jadi anak-anak dari kelas sosial apapun, dari wilayah geografis manapun, harus kita pandang sebagai kelompok manusia yang paling rentan untuk menjadi korban kejahatan yang satu ini. Karena itu tadi saya katakan, ayo kita berpindah nih, bergeser. Ya. Tidak lagi berkutat pada apa hukuman yang ingin kita jatuhkan kepada pelaku, tapi lantas seberapa jauh kita akan memberikan pertolongan pada korban. Pada aspek ini yang sesungguhnya menurut saya kelemahan utama yang belum bisa direalisasikan oleh negara secara maksimal. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menghentikan, paling tidak memperlambat kasus kekerasan pada anak ini, Bung Reza? Mudah bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu, walaupun sulit juga untuk dilaksanakan, yaitu membangun daya lenting keluarga, membangun resiliensi anak, agar mereka bisa secepat mungkin menyalakan atau mengaktifkan radar-radar bahaya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang mereka perkirakan akan memangsa hidup mereka. Mhm, Ketika mereka masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang dikhawatirkan beresiko tinggi bagi keselamatan mereka. mhm. Ini memang dimulainya di lingkup keluarga, berlanjut ke lingkup keluarga, berlanjut ke lingkup masyarakat terdekat, kehidupan tetangga, berlanjut ke sekolah dan seterusnya. Tapi sekali lagi, mudah bagi saya untuk mengatakan hal ini, tetapi pada saat yang sama kita sadar betul Hmm. bahwa ternyata lingkungan yang saya sebut barusan, yaitu keluarga, sekolah, ternyata juga menjadi sarang bagi tumbuh dan berkecambahnya Nah itu dia, dari lingkup yang predator-predator terkecil, baru. lingkup keluarga kan artinya mereka harusnya sudah mendapatkan edukasi, katakanlah begitu, atau dari sekolah. Tapi kadang-kadang predatornya justru datang dari lingkungan itu, seperti itu. Nah ini juga harus ada pengawasan lebih di mana yang kemudian harus bisa kemudian dibangun untuk melindungi anak-anak ini, Bung Reza? Posyandu atau layanan-layanan kesehatan itu sebaiknya diaktifkan kembali. Hmm. Dan setiap anak diharuskan untuk datang secara berkala. Dengan datang ke posyandu atau sejenisnya, maka diharapkan bahwa tenaga kesehatan bisa melakukan pemeriksaan sederhana, terutama maaf pada organ vital anak-anak, untuk mendeteksi adakah kemungkinan-kemungkinan anak sudah mengalami pencederaan secara seksual. Walaupun juga harus kita pahami bahwa yang namanya kejahatan seksual tidak terus-menerus mengincar atau menyasar organ vital anak. Tapi paling tidak sudah ada satu pendekatan yang dilakukan untuk paling tidak mempercepat respon Mhm, mhm. ketika anak-anak sudah kadung mengalami kejahatan seksual. Aktifkan layanan-layanan kesehatan yang terdekat dengan keluarga, dengan masyarakat. Itu ikut bisa memantau bagaimana kondisi anak. Kalaupun itu terjadi di lingkungan terdekatnya dalam arti keluarga ataupun sekolah. Begitu, terima kasih konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli Terima psikologi kasih. forensik Reza Indragiri.